Rakyatnya cuman mikirin akhirat aja gitu ya. Ini rakyatnya cuman mikirin akhirat aja gitu ya. Ini memang wake up call. Wake up call itu adalah alarm untuk ngebangunin kita, di mana ini ngegamparin pemerintah Indonesia, pejabat tertinggi dan juga rakyatnya dan juga akademisi. Gue selalu mengkritik itu. Karena akademisi Indonesia diem-diem baik gitu ya, pejabatnya nggak peduli sama rakyat, rakyatnya cuman mikirin akhirat aja gitu ya. Ini gue ngomong apa adanya, kalau Anda atas akses penuh terhadap Indonesia. Nah, yang diduganya itu adalah Amerika Serikat akan nyari nikel dan itu akan membatalkan hilirisasi Pak Prabowo. Jadi pikirannya, ini pikiran kedepannya karena Amerika Serikat dengan Cina itu lagi rebutan sumber energi dan bahan bakar energi masa depan, termasuk juga alat transportasi masa depan, baterai dan sebagainya, yang nikel itu menjadi salah satu bahan rebutan. Kemudian Amerika Serikat bikin kesepakatan dengan Indonesia, Amerika Serikat punya akses terhadap nikel di Indonesia dan mereka akan minta nikel mentahnya doang, gak minta produk jadi dari Indonesia, misalkan yang seperti itu. Good. Jadi gini, ini bagi saya, sekali lagi, ini kan opini ya, cuma orang punya opini, tapi saya punya opini adalah gini. Ini memang wake up call. Wake up call itu adalah alarm untuk ngebangunin kita, di mana ini ngegamparin pemerintah Indonesia, pejabat tertinggi dan juga rakyatnya dan juga akademisi. Gue selalu mengkritik itu. Karena akademisi Indonesia diem-diem baik gitu ya, pejabatnya nggak peduli sama rakyat, rakyatnya cuman mikirin akhirat aja gitu ya. Ini gue ngomong apa adanya, kalau Anda tersinggung saya minta maaf, tapi saya pasti akan continue. Selama Anda berpikir gitu, gue bikin tersinggung aja terus gitu. Nah itulah sadarnya dengan wake up call. Wake up call-nya nih begini. Barang kita ini selama 10 tahun lalu, terakhir oleh rezim yang lalu, itu dilakukan untuk tambang itu namanya brutal mining. Brutal mining itu artinya tidak ada data, pokoknya gue mau ngambil nikel. Nah, inilah yang saya mirisnya. Karena kita dibayar bukan konten atau isi dari mineral, tetapi yang diambil adalah bayaran termurah. Misalnya tin atau timah, itu diambil, timahnya mengandung misalnya, ini dari langit for the sake of discussion ya, 20% dari 1 ton diambil, 20% mengandung timah gitu ya. Dibayarlah timahnya karena 20% dari bongkahan ini gitu. Anda tahu, yang 80% itu ada TH namanya thorium. Itu nggak dibayar. Karena itu produk ikutan. Jadi thorium kita ada di tambang timah di Bangka sana. Jadi dibeli selalu yang termurah. Contoh, kita punya Tembagapura menghasilkan koper. Koper ini diproses namanya koper konsentrat. Koper konsentrat ini yang 3 juta ton Freeport punya, 2 juta ton dikirim ke Gresik untuk di smelter, padahal bullshit. Yang 1 ton pergi ke Rio Tinto. Dibayar koper ya, tapi di situ ada platinum, ada uranium, ada gold. Kita nggak ambil. Yang dibayar koper yang termurah. Kemudian yang di sini, yang tadi koper konsentrat yang dikirim ke Gresik itu, outputnya apakah emas? Apakah platinum? Enggak. Outputnya namanya anoda slime. Anodanya dikirim lagi ke Jepang gitu ya. Ini yang saya bengok-bengok bahwa kalau tadi datanya Amerika minta buka, itu adalah untuk transparansi bahwa on the hot. Jadi selama ini emang gitu? Emang gitu, karena nggak terbuka datanya, pemerintah Indonesia yang goblok. Iya nggak? Terus pedagangnya nggak dibodohin sama bayarnya.